Halo teman-teman, kembali lagi ya bersama Kala dan Kale Channel. Pada kesempatan kali ini, Kala dan Kale Channel ingin membahas 11 tokoh pahlawan wanita yang ada di Indonesia. Secara etimologi, kata pahlawan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pahla, yang artinya hasil atau buah. Menurut KBBI, pahlawan berarti seorang yang mempunyai keberanian dan pengorbanan dalam membela kebenaran bagi bangsa, negara, dan agama, atau pejuang yang gagah dan berani. Pahlawan nasional adalah gelar penghargaan tertinggi di Indonesia. Gelar Anumerta atau gelar yang diberikan kepada orang yang sudah meninggal ini diberikan oleh pemerintah Indonesia sebagai perbuatan nyata yang sangat berjasa dan diteladani bagi masyarakat. Dari surat keputusan Presiden ada 159 tokoh pahlawan Indonesia dan 11 diantaranya adalah pahlawan nasional wanita. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjut membahas ke-11 pahlawan wanita di Indonesia versi Kala Kale, buat teman-teman yang belum subscribe dan like channel ini, silahkan subscribe dulu ya teman-teman. Jangan lupa nyalakan loncengnya, karena Kala dan Kale akan memberikan hal-hal baru setiap harinya pastinya. Yang pertama, Cut Nyak-dien. Cut Nyak-dien adalah salah satu pahlawan nasional wanita Indonesia yang lahir pada tahun 1848 di daerah Lampadang, Provinsi Aceh. Cut Nyak-dien berasal dari keluarga bangsawan yang agamis yang merupakan keturunan langsung dari Sultan Aceh, yaitu Tengku Nanta Sentia, seorang Ule Balang ke-6 Mukim. Pada usia 12 tahun, yakni di tahun 1862, ia dinikahkan oleh orang tuanya dengan Tengku C. Ibrahim, putra dari Ule Balang Lemnga ke-13, dan mereka memiliki satu anak laki-laki. Masa perjuangan melawan Belanda, pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke dataran Aceh. Pada 8 April 1873, Belanda menguasai Masjid Raya Baitur Rahman serta membakarnya, dan daerah ke-6 Mukim berhasil diduduki Belanda yang akhirnya membuat suaminya Tengku Ibrahim bertempur untuk merebutkan daerah ke-6 tersebut. Namun, sayang, Tengku Ibrahim gugur dalam perang di Gile Tarum 29 Juni 1878. Hal ini membuat kemarahan Cut Nyak-dien. Dan Cut Nyak-dien di sini bersumpah akan menghancurkan Belanda dan melanjutkan perjuangan yang telah dipimpin oleh suaminya. Setelah Cut Nyak-dien menjanda, Tengku Umar, salah satu pejuang Aceh, meminangnya untuk dijadikan istri sekaligus rekan perjuangan karena Tengku Umar sangat kagum dengan semangat Cut Nyak-dien. Lalu mereka menikah pada tahun 1880 dan memiliki anak yang diberi nama Cut Gambang. Bersama Tengku Umar, Cut Nyak-dien membangun kembali kekuatan dan meningkatkan moral semangat pejuang Aceh untuk melawan Belanda di sejumlah tempat. Mereka merupakan pasangan suami istri yang paling berbahaya bagi kekuasaan Belanda di Aceh. Namun, takdir berkata lain. Pada 11 Februari 1899, Tengku Umar ditemukan gugur dalam peperangan dan membuat pasukan Cut Nyak-dien semakin melemah karena mendapat tekanan terus-menerus dari Belanda. Ditambah lagi kondisi fisik dan kesehatan Cut Nyak-dien terus menurun. Sampai akhirnya Belanda berhasil menangkapnya di Duetong Lesegu. Untuk menghindari pengaruh Cut Nyak-dien, Belanda mengasingkannya di Sumedang. Masa akhir hayat Cut Nyak-dien yang sudah renta mengalami gangguan penglihatan. Namun, dia berhasil menarik perhatian para tahanan dan Bupati Suryatmaja di tempat pengasingannya. Beberapa ulama yang ditahan bersama Cut Nyak-dien menyadari bahwa ia merupakan seorang muslimah yang ahli dalam ilmu agama Islam, sehingga ia dijuluki sebagai Ibu Perbu. Kegiatan Cut Nyak-dien memberikan pengaruh besar di Sumedang. Beliau mengajarkan agama Islam dan merahasiakan jati diri sebagai seorang putri Sultan dari Aceh. Pada tanggal 6 November 1908, Ibu Perbu meninggal dunia. Cut Nyak-dien diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui
Surat Keputusan Presiden RI tahun 1964 nomor 106 pada tanggal 2 Mei 1964. Yang kedua, Cut Nyak Mutia. Cut Nyak Mutia adalah pahlawan nasional dari Aceh yang lahir di Keurotoi, Perak, Aceh Utara tahun 1870. Ia terkenal sebagai wanita yang mempunyai semangat juang tinggi dan tekad yang kuat untuk mengusir penjajah. Di masa perjuangan, Cut Nyak Mutia melawan Belanda bersama suaminya, yaitu Tengku Muhammad, atau lebih dikenal dengan Tengku Cik Tunong. Mereka merupakan suami istri sekaligus rekan perjuangan yang solid untuk melawan Belanda, sampai pada akhirnya pada Maret 1905 Tengku Cik Tunong ditangkap oleh pihak Belanda dan dijatuhkan hukuman mati di tepi pantai Lok Sumawe. Sebelum meninggal, ia menitipkan pesan kepada sahabatnya Pang Nangru untuk menikahi istrinya dan merawat anaknya. Sesuai pesan almarhum suaminya, Cut Nyak Mutia pun menikah dengan Pang Nangru dan bergabung bersama pasukan pimpinan Tengku Muda Gantu untuk melawan Belanda. Namun sayang, pada 26 September 1910, Pang Nangru gugur dalam peperangan melawan Belanda di Payat Cicem. Cut Nyak Mutia berhasil selamat bersama para wanita lainnya dan melarikan diri ke dalam hutan. Di akhir hayatnya, Cut Mutia tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda bersama dengan para pengikutnya. Mereka berusaha menyerang dan merampas pos-pos kolonial sepanjang perjalanan ke Gayo melewati hutan belantara. Namun, pada pertempuran di Alu Puring, tanggal 24 Oktober 1910, Cut Mutia tertembak peluru dan dinyatakan telah gugur. Atas segala jasa-jasanya, pemerintah menganugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI nomor 107 di tahun 1964. Tanggal 2 Mei 1964. Yang ketiga, Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah pejuang wanita asal Jepara yang sangat terkenal di Indonesia. Beliau dikenal sebagai seorang wanita yang gigih memperjuangkan emansipasi wanita. Kartini lahir di Jepara 21 April 1879. Hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Kartini untuk menghormati segala jasa-jasanya pada bangsa Indonesia. Kartini merupakan keturunan keluarga bangsawan. Ayahnya adalah R.M. Soekarningrat yang menjabat sebagai Bupati Jepara. Ibunya bernama M.A. Ngasirah, anak dari seorang kiai di Telukawur, Kota Jepara. Kartini mengenyam pendidikan usia 12 tahun di ELS. Setelah usia 12 tahun, Kartini harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit. Di masa perjuangan, Kartini merasakan banyak diskriminasi antara pria dan wanita, di mana ia dan perempuan lainnya tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan ada beberapa perempuan yang sama sekali tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan. Di masa pengitannya, Kartini suka menulis surat kepada teman-teman korespondesi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon. Kartini tertarik kemajuan dan pola pikir perempuan Eropa setelah banyak membaca buku-buku koran dan majalah Eropa. Timbul keinginan Kartini untuk memajukan perempuan pribumi seperti perempuan Eropa. Karena saat itu perempuan pribumi berada di status sosial yang sangat rendah. Di masa akhir hayatnya pada tanggal 12 November 1903, tepatnya saat berusia 24 tahun, ia dinikahi oleh orang tuanya dengan Bupati Rembang, yaitu KRM Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat, dan memiliki satu anak laki-laki bernama Susalit Jojo Diningrat. Kartini wafat 4 hari setelah melahirkan anak pertamanya. Wafatnya Kartini tidak mengakhiri perjuangannya sebagai pelopor emansipasi wanita. Salah satu temannya di Belanda, yaitu Abendanon, mengumpulkan semua surat-surat yang dulu ia pernah dikirimi Kartini ke teman-temannya di Eropa. Abendanon membukukan seluruh surat itu yang diberi judul Door Duistis to Licht, yang artinya dari kegelapan menuju cahaya. Terbit pada tahun 1911 dalam bahasa Belanda. Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan versi transkrit buku dari Abendanon dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang.
Buah Pikiran dengan bahasa Melayu, beberapa translate dalam bahasa lain juga mulai diterbitkan. Agar tidak ada yang melupakan perjuangan R.A. Kartini semasa hidupnya. Atas perjuangannya, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada R.A. Kartini berdasarkan SK Presiden RI nomor 108 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964, teman-teman. Yang keempat, Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika adalah salah satu tokoh perintis pendidikan bagi kaum wanita. Beliau lahir di Bandung 4 Desember 1884 dari pasangan Raden Somanegara dan Raden Ayu Permas. Di masa perjuangan, ia memulai perjuangannya sejak usia 18 tahun dengan mengajarkan membaca, menulis, memasak, dan menjahit bagi perempuan-perempuan di kotanya. Pada 16 Juli 1904, Raden Dewi Sartika mendirikan sekolah istri atau sekolah perempuan. Di tahun 1904, sekolah istri dirubah namanya menjadi Sekolah Keutamaan Istri pada tahun 1929. Sekolah tersebut berganti nama lagi menjadi Sekolah Raden Dewi. Selain tersebar di kota Kabupaten Pasundan, Sekolah Raden Dewi menyebar pula keluar Pulau Jawa. Dewi Sartika berusaha keras untuk mendidik anak-anak perempuan agar kelak bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, cerdas, luwes, terampil, dan kelak mampu berdiri sendiri. Untuk menutupi biaya operasional sekolah, Dewi Sartika berusaha mencari sumbangan dana dan tambahan lagi banyak pihak yang mendukung perjuangannya, terutama suaminya yaitu Raden Kandungurungan Agah Suryawinata. Nama Dewi Sartika dikenal luas oleh masyarakat sebagai pendidik, terutama di kalangan perempuan. Pada tanggal 16 Januari 1939, pemerintah Hindia Belanda memberikan bintang jasa kepada Dewi Sartika atas jasanya telah memajukan pendidikan kaum perempuan. Di akhir hayatnya, Dewi Sartika menghembuskan napas terakhirnya di Tasikmalaya, 11 September 1947. Atas perjuangannya dalam mencerdaskan bangsa, ia diberi gelar kehormatan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 1 Desember 1966, teman-teman. Yang kelima, Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang lahir di Maluku 4 Januari 1800. Christina adalah seorang putri dari Kapitan Paulus Tiahahu yang juga turut perang dalam peperangan Patimura melawan Belanda pada tahun 1817. Masa perjuangan, sejak kecil, Martha sering mengikuti ayahnya dalam rapat pembentukan kubu pertahanan. Ketika umur 17 tahun, Martha pun sudah berani melawan para penjajah. Martha Christina juga berperan sebagai pemimpin pejuang wanita untuk mendampingi para pejuang pria dalam misi perebutan wilayah Belanda di desa Owu, Pulau Saparua. Rick Hemot, seorang pimpinan peran Belanda, dibunuh oleh pasukan Martha Christina. Dengan kematian pimpinan Belanda tersebut, penjajah semakin marah dan terus menyerang rakyat Maluku sehingga pasukan Maluku dikalahkan. Sebagai konsekuensinya, ayah Martha Christina tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Martha Christina pun berusaha untuk membebaskan ayahnya, namun sayang, ia dan para pejuang Maluku berhasil ditangkap oleh Belanda. Sampai akhirnya, Kapitan Paulus Tiahahu pun meninggal dunia dengan hukuman mati. Di akhir hayatnya, Martha Christina dihukum dan diusingkan ke Pulau Jawa. Sampai akhirnya pada 2 Januari 1818, Martha Christina meninggal dalam perjalanan menuju Pulau Jawa dan jasadnya hanya dibuang ke lautan. Atas perjuangan dan keberaniannya dalam melawan penjajah, Martha Christina diberikan gelar kehormatan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia menurut SK Presiden RI nomor 012 TK tahun 1969, tanggal 20 Mei 1969. Yang keenam, Maria Walanda Maramis. Maria Walanda Maramis merupakan pergerakan wanita yang lahir di Kemas, Sulawesi Utara pada 1 Desember 1872. Sejak umur 6 tahun, Maria Maramis sudah menjadi anak yatim piatu dan diasuh oleh pamannya.
Pendidikan Maria hanya ditempuh sampai dengan SD karena gadis-gadis di Minahasa saat itu tidak diizinkan mengenyam pendidikan yang tinggi. Masa perjuangannya, Maria mampu memperluas ilmu pengetahuannya karena benar bergaul dengan kaum-kaum terpelajar, seperti pendeta Tenhovo. Maria kecil bertekad ingin memajukan kaum wanita Minahasa dengan memperoleh pendidikan yang cukup agar kelak dapat mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Pada tahun 1890, Maria Maramis menikah dengan Joseph Hendrik Paulsung Walanda yang merupakan seorang guru. Dengan bantuan suaminya dan pelajar lainnya, pada tahun 1917, Maria Walanda Maramis mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Percintaan Ibu kepada Anak Turunannya atau yang biasa disingkat PIKAT. Dia mengajarkan cara-cara mengatur rumah tangga seperti memasak, menjahit, merawat bayi, dan pekerjaan tangan. PIKAT mendapat sambutan baik dari masyarakat. Dalam waktu singkat, cabang-cabang PIKAT berdiri di beberapa tempat dan sumbangan dana mulai mengalir. Maria Maramis menanamkan rasa kebangsaan kepada murid-muridnya dengan membiasakan kepala sekolah untuk menggunakan pakaian daerah. Di masa akhir hayatnya, Maria Walanda Maramis wafat pada 22 April 1924 di Maumbi. Ia mendapatkan gelar kehormatan sebagai pahlawan nasional Indonesia atas perjuangannya dalam mencerdaskan generasi bangsa sesuai dengan SK Presiden RI nomor 012-K-1969 tanggal 20 Mei 1969. Yang ketujuh, Siti Walidah Ahmad Dahlan. Siti Walidah atau biasa dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta tahun 1872. Merupakan keturunan dari keluarga pemuka agama Islam dan penghulu resmi keraton. Kiai Haji Fadil. Sejak kecil, Siti Walidah tidak mendapatkan pendidikan umum kecuali pendidikan agama yang ia dapatkan dari orang tuanya. Siti Walidah menikah dengan sepupunya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan dikaruniai 6 orang anak. Setelah pernikahan itu, ia dikenal dengan nama Nyi Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan pemuka agama dengan pemikiran yang revisioner dan sering mendapat kecaman dan tentangan karena pembaharuannya yang dia lakukan. Di masa perjuangan, Nyai Ahmad Dahlan memiliki pandangan ilmu yang sangat luas. Sebab kedekatannya dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah dan tokoh pemimpin bangsa lainnya sekaligus teman seperjuangan suaminya. Pada tahun 1914, Nyai Ahmad Dahlan merintis kelompok pengajian wanita Sopo Tresno. Sopo Tresno menjadi sebuah organisasi kewanitaan berbasis agama Islam. Akhirnya dipilihlah nama Aisyah sebagai organisasi Islam bagi kaum wanita tepat pada malam Isra Mi'raj 22 April 1917. 5 tahun kemudian, Aisyah resmi menjadi bagian dari Muhammadiyah. Di masa akhir hayatnya, pada 31/1946, Nyai Ahmad Dahlan meninggal dunia. Untuk menghormati segala jasa-jasanya dalam memperjebarkan agama Islam dan mendidik perempuan, pemerintah memberikan gelar kehormatan kepada Nyai Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 042-TK-1971. Yang ke-8, Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang memiliki nama lengkap Raden Ageng Kustiah Retno Edi. Ia adalah seorang ahli strategi perang yang lahir di Serang tahun 1752. Meskipun kodratnya sebagai seorang perempuan, namun ia juga mampu menjadi panglima perang. Ayahnya adalah Pangeran Mahapraja, yaitu seorang bupati Serang yang dikenal juga sebagai Penembahan Serang. Sejak kecil, Nyi Ageng Serang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi untuk mengusir penjajah dari bumi Pertiwi. Di masa perjuangan, pada abad ke-19, Belanda mulai menyerang tanah Jawa dan mulai merendahkan martabat Raja-Raja Jawa serta membuat keadaan rakyat semakin sengsara karena banyaknya terjadi perampasan tanah-tanah rakyat sehingga meletuslah Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Yang juga menjadikan Nyi Ageng Serang sebagai pinisepuh dalam perang tersebut karena usia beliau sudah menginjak 73 tahun. Usia tidak menghalangi Nyi Ageng dalam perang tersebut, bahkan ia memimpin langsung pasukannya ketika perang gerilya di Desa Beku.
Kabupaten Kulon Progo. Strategi yang diterapkan oleh Nyi Ageng dalam peperangan tersebut membuat Pangeran Diponegoro mengangkatnya sebagai penasehat, sejajar dengan Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Jayakusumo dalam siasat perang. Karena fisik yang semakin melemah, Nyi Ageng mengundurkan diri dari medan pertempuran dan menetap di rumah keluarga Nataprajan Yogyakarta sampai wafat tahun 1828 pada usia 76 tahun karena sakit. Atas jasa-jasanya membela negara, Nyi Ageng Serang diberi gelar pahlawan nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1974 dengan nomor 084-TK tahun 1974 tanggal 13 Desember 1974 teman-teman. Yang kesembilan, Rangkayo Rasuna Said. Rasuna Said merupakan seorang pejuang wanita yang gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Sejak kecil, Rasuna Said sudah mengenyam pendidikan Islam di pesantren dan tertarik mengikuti perjuangan politik. Kemudian Rasuna Said membela kaumnya dengan bergabung di Serikat Rakyat sebagai sekretaris cabang. Setelah itu, dia menjadi anggota Persatuan Muslim Indonesia. Masa perjuangannya, Rasuna Said dinilai sebagai wanita yang mempunyai cara pikir kritis sampai membuat pemerintah Belanda mempenjarakannya pada tahun 1932. Selain itu, ia juga tercatat sebagai wanita pertama yang terkena hukuman spekbilet, yaitu hukuman dari pemerintah Belanda bagi siapa saja yang berbicara menentang Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rasuna Said aktif di Badan Penerangan Pemuda Indonesia dan Komite Nasional Indonesia. Duduk sebagai Dewan Perwakilan Sumatera, mewakili daerah Sumatera Barat. Setelah proklamasi kemerdekaan dan setelah itu ia diangkat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat, yang disingkat DPR RI. Pada tahun 1959, Rasuna Said berhasil mencapai karir politiknya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung setelah dekret Presiden 5 Juli 1959. Akhir hayatnya, Rasuna Said menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung sampai akhir hayatnya 2 November 1965 di Jakarta dengan meninggalkan seorang putri dan 6 cucu. Atas segala jasa-jasanya, Rasuna Said diberikan gelar kehormatan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 084-TK tahun 1974. Gelar ini diberikan tanggal 13 Desember 1974, teman-teman. Yang ke-10, Fatmawati. Fatmawati adalah wanita asli pribumi yang lahir di Bengkulu 5 Februari 1923 dari pasangan Hasanuddin dan Siti Khadijah, yang mana kedua orang tuanya keturunan dari Putih Indapura, keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Ayah Fatmawati merupakan salah satu tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Ketika usianya 20 tahun, Fatmawati menikah dengan Presiden Indonesia pertama Soekarno pada tanggal 1 Juni 1943 yang membuat Fatmawati secara otomatis menjadi ibu negara Indonesia yang pertama dari tahun 1945 sampai 1967. Fatmawati adalah istri ketiga dari Soekarno yang dikaruniai 5 orang anak, yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan yang terakhir Purus Soekarno Putra. Di masa perjuangan, setelah menikah, Fatmawati ikut suaminya ke Jakarta untuk berperan aktif dan bergabung bersama para tokoh pejuang nasional lainnya untuk kemerdekaan Indonesia. Bahkan, Soekarno selaku pemimpin perjuangan selalu meminta pendapat dan pertimbangan mengenai langkah-langkah perjuangannya kepada Fatmawati. Menjelang kemerdekaan pada 15 Agustus 1945, Fatmawati dengan semangat reseptif sambil menggendong anak pertamanya Muhammad Guntur yang masih bayi ikut meninggalkan kota Jakarta menuju Rangkas Depok, mengikuti Soekarno, Hatta, dan beberapa tokoh kota lainnya. Selain itu, Fatmawati sebagai ibu negara Indonesia pertama terkenal sebagai wanita yang berjasa dalam menjahit bendera Sangsaka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara pertama proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Di akhir hayatnya pada tanggal 14 Mei 1980 di usia 57 tahun,
Fatmawati meninggal dunia karena serangan jantung di Kuala Lumpur, Malaysia. Saat ini, nama Fatmawati dijadikan nama sebuah rumah sakit di Jakarta dan sebuah nama bandara udara di Indonesia, tepatnya di Bengkulu. Kota kelahirannya. Perjuangan Ibu Fatmawati sejak sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan diakui oleh pemerintah pusat melalui keputusan Presiden RI nomor 118/TK/2000 tanggal 4 November 2000 sebagai pahlawan nasional Indonesia, teman-teman. Yang ke-11, Opu Daeng Risaju. Opu Daeng Risaju atau yang ketika kecil akrab dengan nama Fatmajah adalah pahlawan nasional yang lahir di Palopo tahun 1880 dari pasangan Opu Daeng Mawelu dan Muhammad Abdullah Tubarengseng. Nama Opu Daeng Risaju merupakan simbol kebangsawanan kerajaan Luwu. Gelar yang didapatkan sudah menikah dengan suaminya Muhammad Daud. Sejak kecil, beliau tidak pernah duduk di bangku sekolah formal seperti sekolah Belanda, namun sudah belajar tentang ilmu agama dan budaya. Meskipun buta huruf Latin, tapi beliau paham tentang Al-Quran, fikih, nahwu sahaf, dan balahak, karena hidup di lingkungan bangsawan yang menerapkan nilai-nilai moral dan tingkah laku. Masa perjuangan pada tahun 1927, Opu tertarik memasuki organisasi politik dengan menjadi anggota Partai Serikat Islam Indonesia cabang Parepare. Karena keaktifannya, ia terpilih sebagai ketua PSII wilayah Tanah Luwu, daerah Palopo. Pada 14 Januari 1930, selama kepemimpinan di PSII, Opu menjadikan agama sebagai landasannya dan mendapatkan dukungan besar dari rakyat. Belanda menahan Opu untuk tidak melanjutkan perjuangannya di PSII. Karena Belanda tidak ingin Opu mendapat dukungan rakyat yang besar, pihak Belanda bersama dengan Controller Afdeling Masamba menganggap bahwa Opu sudah menghasut rakyat agar tidak percaya pada pemerintah. Akhirnya Opu diadili dan dicabut gelar kebangsawannya dan dipenjara selama 14 bulan pada tahun 1943. Di akhir hayat, pada masa revolusi, Opu kembali aktif bersama pemuda Sulawesi Selatan untuk melawan Nika yang ingin menjajah Indonesia. Karena keberaniannya melawan Nika, Opu menjadi buronan Belanda di Sulawesi Selatan dan akhirnya menyiksa Opu hingga ia menjadi tuli dan dijadikan tahanan luar. Opu menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 10 Februari 1964. Atas segala jasanya, Opu Daeng Risaju diberikan gelar kehormatan sebagai pahlawan nasional, teman-teman. Oke teman-teman, yang tadi adalah 11 pahlawan wanita Indonesia menurut Kala dan Kale Channel pastinya. Apakah teman-teman punya pendapat lain? Kalau teman-teman punya pendapat lain, teman-teman jangan lupa ya tulis di komentar. Oh iya, jika teman-teman suka dengan konten yang kami berikan, teman-teman jangan lupa ya subscribe dan like channel ini serta nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapat fakta-fakta menarik yang Kala Kale Channel sajikan pastinya. Dan juga Kala dan Kale Channel mengucapkan terima kasih teman-teman karena teman-teman sudah setia menyaksikan konten-konten yang Kala Kale Channel sajikan pastinya. Oke deh, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Kala Kale Channel pastinya. See you teman-teman.